Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya minggu ini? Baik, amin. Amin. Haleluya, kami mau datang di tempat ini, kita mau bersyukur, kita mau buka hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Kita berada di tempat ini semua bukan karena kebolehan kita, kekuatan kita. Semuanya hanya karena rahmat Tuhan semata. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan di saat kita beribadah, mari kita memuji, menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita. Dan kita percaya Tuhan hadir memberkati ibadah ini, amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita tundukkan kepala. Segala puji syukur Tuhan kami ungkapkan kepadamu Tuhan. Dengan penuh rasa terima kasih dalam hati kami datang di tempat ini. Kami ingin memuji, menyembah namamu Tuhan. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas ibadah ini. Tidak pernah sedetik pun kami dapati Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia menolong, menopang, bahkan memberkati hidup ini setiap hari. Sekarang kami berkesempatan untuk ibadah Tuhan. Kami ingin memuji menyembah namamu Tuhan. Dengan kesungguhan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu di tempat ini. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukis indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku
kesungguhan hati sekali lagi kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, yes Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, setiap kami Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari puji syukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. We worship You Lord. Haleluya Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Yesus selamanya dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang termulia. Mari lagi kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ungkapkan rasa terima kasih-Mu, rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, Engkau terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya.
Puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Amin. Menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sama-sama katakan Dia besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Haleluya. kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kemenangan Engkau berikan bagi setiap kami. Dan Amin. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Yes. Dan pagi hari ini kami bersuka cita Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on. Hey. Dia yang membawa kita lebih daripada pemenang, saudara. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan iman kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Bilang kanan kirimu. pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Bilang saya lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Bilang kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Semua. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yang lebih dari pemenang bisa tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Coba lihat kanan kiri saudara, kasih salam sehat dulu. Bilang kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi gereja Tuhan. Come on. Haleluya. Semua. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita pagi hari ini bisa lambaikan tangan saudara. Mau lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Come on. Yeay. Tepuk tangan bersama-sama. Dia pemilik kehidupan saya dan saudara. Dia memberikan kita sesuatu yang berarti. Karena kita berharga di matanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik hidup kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan pemilik. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari jemaat Tuhan katakan kami rindukan dengan iman. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan umatnya, persekutuan umatnya hari ini. Yesus Tuhan.
Mari sama-sama kita katakan kita di hadapan Tuhan kita. Nyanyikan bersama-sama pujian ini bagi Allah kita. Kami rindukan, haleluya. Semua. Kami rindukan kuasa lawatan. Dengan iman, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama sekali kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti Boleh angkat tangan bersama-sama. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great our God. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara berduduk kembali. Beberapa hari yang lalu ada sebuah perayaan yang mungkin seluruh dunia merayakan yang namanya Father's Day. Hari di mana anak-anak menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada orang tua mereka, khususnya kepada ayah mereka, karena ayahnya sudah mendidik mereka dengan baik. Tahukah saudara bahwa peranan seorang ayah di dalam keluarga bukan hanya sekedar menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anak, mencukupkan semua kebutuhan mereka, tetapi peranan seorang bapa atau peranan seorang ayah adalah mendidik mereka dengan baik, dengan nilai-nilai kehidupan, norma-norma di dalam kehidupan. Tapi lebih daripada itu semua, didik mereka untuk menjadi takut akan Tuhan, sehingga Alkitab bilang bahwa keturunan daripada anak-anak kita akan perkasa di bumi ini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara ingat cerita daripada Ayub. Alkitab mencatat Ayub harus bangun pagi-pagi mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kemudian Ayub harus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun buat anak-anaknya. Karena anak-anaknya sering buat pesta setiap malam, dan yang Ayub takutkan sebagai seorang ayah adalah mungkin ada tindakan, mungkin ada kata-kata yang diucapkan oleh anak-anaknya yang menyakiti hati Tuhan. Itu yang membuat sehingga setiap pagi Ayub harus memohon ampun kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Ada contoh lain di dalam Alkitab di mana ketika Abraham ingin mencari jodoh buat anaknya Ishak, Abraham harus memanggil orang kepercayaannya yang bernama Eliezer. Abraham bilang sama Eliezer, "Eliezer, tugasmu adalah cari calon istri daripada Ishak. Cari orang Israel asli, kerabat dekat dengan mereka." Kenapa bisa seperti itu? Karena Abraham mengerti akan janji Tuhan, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham bisa mengalir kepada anak-anaknya. Dan terbukti ketika Ishak dapatkan Ribka, maka mereka berdua dikaruniai 2 orang anak oleh Tuhan. Salah satunya adalah Yakub, sehingga Yakub memiliki keturunan 12 suku Israel. Dan pada akhirnya Israel hari ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai seorang ayah, Abraham tidak masa bodoh dengan memilih istri dari anaknya Ishak. Dia bertanggung jawab untuk kehidupan kelangsungan daripada Ishak, dan itu yang membuat sehingga keturunan mereka diberkati Tuhan. Ada sebuah ritual di Israel di mana setiap anak-anak yang sudah menginjak remaja atau usia 12 tahun, maka setiap orang tua akan bawa mereka ke sinagog atau di tembok ratapan untuk mulai memperkenalkan Taurat kepada mereka. Orang Israel biasa sebut dengan namanya bar mitzvah. Bagi anak-anak laki-laki dikatakan bar mitzvah, sedangkan perempuan bat mitzvah. Kalau kita mungkin lebih mengenal yang namanya katekisasi, kira-kira seperti itu. Nah, usia 12 tahun mereka akan dibawa ke sinagog, tembok ratapan,
dan mereka akan diperkenalkan untuk lebih mendalami firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan yang luar biasa, yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anak ini mengenal Tuhan, membawa anak-anak ini sampai di sinagog adalah seorang ayah. Di mana mulai dari pintu gerbang paling depan, ayah itu akan mendukung dia, menggendong dia, dan kemudian sepanjang perjalanan mereka akan berpesta, ada yang tiup shofar, mereka akan selalu memuji Tuhan sampai pada akhirnya anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan dan semua rabi-rabi akan menumpangkan tangan di atas anak yang dipersembahkan, yang dibawa kepada Tuhan yang namanya bar mitzvah, sehingga jangan heran anak-anak orang Israel bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, itu tugas dari seorang ayah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara bisa melihat bagaimana betapa pentingnya peranan seorang ayah untuk kelangsungan anak-anaknya. Di mana bukan cuma sekedar menyediakan yang mereka butuhkan, tapi lebih dari itu, mereka bertanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka takut akan Tuhan. Orang tua saya adalah seorang pendeta. Dia bangun beberapa gereja, baik yang ada di Manado, di Palu, dan di beberapa tempat. Dia dipanggil sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tetapi di samping pekerjaannya seorang pendeta, papi saya adalah seorang profesional. Dia dipercayakan oleh negara sebagai anggota dewan selama 2 periode. Bukan cuma itu, dia bisa mencapai karir di kepolisian dengan pangkat AKBP, perwira menengah. Bahkan waktu orang tua saya dipanggil pulang sama Tuhan, oleh negara diberikan penghormatan, dikubur di Taman Makam Pahlawan. Orang tua saya sudah mencapai apa yang mungkin kami anak-anak tidak bisa mencapainya. Dia sudah mencapai semuanya itu. Tapi yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua saya, bahwa dia mendidik kami anak-anak untuk takut akan Tuhan. Secara materi, kami tidak berkekurangan dengan jabatan yang disandang oleh orang tua saya. Dia mencukupkan semua kebutuhan kami anak-anak. Tapi sekali lagi yang saya katakan, bukan cuma kehidupan kami, kebutuhan kami yang dia cukupkan, tapi dia mendidik kami untuk takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu yang membuat saya hari ini melayani Tuhan. Bahkan anak saya Gio sudah belajar melayani Tuhan di dalam bidang pujian. Semua itu terjadi karena peranan seorang ayah. Betapa pentingnya peranan Bapa di dalam kehidupan anak-anak kita. Pesan saya kepada setiap bapak-bapak, didiklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Didiklah mereka dengan norma-norma, nilai-nilai kehidupan yang baik. Saudara mungkin bisa mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan lebih daripada itu saudara bisa cukupkan. Tetapi sekali lagi, jangan pernah abaikan yang namanya kerohanian. Didik mereka dengan baik, supaya kita bisa melihat apa yang janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi ini. Mungkin ada di antara saudara yang tidak mendapatkan pendidikan langsung oleh ayahmu, karena mungkin engkau lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan, atau ketika engkau lahir, orang tuamu, ayahmu sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Pesan saya, jangan pernah berkecil hati. Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Dia adalah Bapamu yang baik. Bapamu yang baik akan memelihara engkau, menyediakan apa yang kau butuhkan, dan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan masa depan yang baik, Tuhan pasti akan beri di dalam kehidupan. Tetap kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, kita naikkan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sukacita, berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami dapat memberi yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan sukacita yang datang daripadamu. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Ini syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami.
Angkat suaramu. Engkau bisa menyembah lebih baik. Terus nikmati Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka kedua tangan. Ada Tuhan di tempat ini. Engkau tidak bisa lihat dia dengan mata jasmanimu. Tetapi rohmu percaya dan rasa dia ada di tempat ini. Apa yang saudara inginkan Tuhan kerjakan dalam hidup. Mari mengalir dengan Tuhan. Bicara di hadapan Tuhan. Nikmati Tuhan. Bebaskan roh saudara. Bebaskan roh. Bilang sama Tuhan apa yang kau alami. Ada orang yang menyakiti hatimu. Engkau alami kerugian di dalam bisnismu, usaha. Engkau punya pokok-pokok doa yang seperti apa. Bilang sama Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Mari terus mengalir. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi. Nikmati Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Sekali lagi di saat badai, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama Tuhan. Yes, bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Boleh bilang haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh 1 menit kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Sama-sama bilang Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Mungkin apa yang kami lakukan belumlah sempurna. Tetapi kami mau belajar melakukan dari hati kami yang paling dalam. Sebab Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Kami bisa ada di tempat ini sehat, kuat, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami tahu tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tapi semuanya ada dalam kendali Tuhan.
kalaupun hari ini ada sedikit masalah yang kami alami dalam hidup kami tahu kami akan tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada orang-orang Amin. yang menang. Bapa, kami mau share firman-Mu, urapi hamba. Sucikan, kuduskan hamba Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini. Supaya kami bisa menangkap firman dengan baik. Bukan cuma jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Lakukan apa yang Tuhan pandang paling baik bagi kami. Kami mau terus mengalir bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman bersama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Selamat siang. Kok enggak ada siang ya? Selamat siang. Nah, gitu dong. Kan biar pakai masker bisa bilang siang. Kita Mazmur bilang hendaklah ibadahmu itu perayaan. Ya. Ibadah kita harusnya sebuah perayaan. Supaya hati Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan disenangkan, segala berkat Dia akan curahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Kalau sekarang sudah era new normal dan kita harus berusaha untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan normal. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau ada saudara yang belum divaksin, vaksinlah gitu. Kalau ada yang masih takut-takut gitu, kalau ada yang buka pendaftaran untuk vaksin atau apa, divaksinlah. Supaya saudara bisa lebih bebas, tidak ada takut-takut untuk nanti mau terjangkit, nanti mau apa gitu. Tapi saya tetap berdoa bahwa kalaupun ada di antara jemaat Tuhan, diizinkan Tuhan kena dengan penyakit ini. Saya mau bilang selalu ada kesembuhan di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada kesembuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Berarti kita yang masih hidup, saya berbicara kepada kita semua yang masih bernafas, masih hidup. Berarti kita semua di tempat ini harus memperhatikan apa yang Tuhan sudah tulis di dalam firman Tuhan. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang raja yang luar biasa. Alkitab sendiri katakan, tidak ada orang yang sebelum dan sesudahnya akan menyamai seperti raja ini. Dia sudah mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh manusia manapun. Kalau orang yang terkaya di dunia salah satunya katanya ada Sultan Bolkiah itu. Oh, dia punya banyak. Dibandingkan dengan orang ini tidak ada apa-apanya. Karena sekali lagi Alkitab sudah bilang sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang bisa menyamai apa yang sudah dicapai oleh raja ini. Saudara, raja ini namanya Salomo. Salomo sudah mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Kalau di dunia ini kita kenal dengan ada yang namanya 3 tah. Harta, tahta, wanita. Betul saudara? Kalau bilang harta jangan tanya. Salomo sudah capai. Saudara yang suka film Indiana Jones. Saya suka film Indiana Jones. Itu selalu menceritakan tentang Solomon's Mine. Milik kepunyaan Salomo yang mereka cari. Di gua-gua sampai ketemu dengan orang-orang pemakan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kekayaan Salomo itu hilang. Karena Salomo punya kekayaan yang sangat banyak. Tidak mungkin itu tidak ada. Sehingga mereka memfilmkannya. Jadi kalau soal harta jangan tanya. Jadi kalau ada orang yang kaya dan mulai bangga dengan kekayaannya, ingat ya, di atas orang kaya itu masih ada Salomo. Ya. Bahkan di atas dari manusia masih ada Hotman Paris. Ya. Ya. Apalagi tahta, jangan tanya.
Dia sudah mencapai puncak raja. Dan selama pemerintahan Salomo, Alkitab bilang di Israel itu aman. Wanita jangan tanya. 700 istri dan 300 gundik. 1000 men. 1 tahun 350 hari. Pokoknya begitulah ya. Saya cuma tahu tiap hari berjalan. Gitu ya. 365 hari. Berarti butuh 3 tahun untuk dia ketemu dengan satu istrinya. Bayangkan. Untuk ketemu dengan satu istrinya butuh 3 tahun. 700 istri dan 300 gundik. Itu yang tercatat. Yang gak tercatat banyak. Ya. Kalau saudara sepupu kita kan meninggal, bilang gini. Hari ini meninggal bapak ini meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Padahal ada 4. Satu ada di Kalimantan, satu ada di Makassar, satu ada di Malang. Tapi yang tercatat 1. Salomo juga begitu. Yang tercatat itu 1000. Tapi kalau saudara baca di dalam ayat seterusnya, ada katakan begini. Dan istri-istrinya yang lain. Nah bayangkan. Istri-istrinya yang lain itu istri-istrinya banyak itu. Ya. Jadi kalau soal yang seperti ini jangan tanya sama Salomo. Ya. Dia itu ahlinya. Nah kalau saudara baca dalam ayatnya yang pertama. Salomo beri nasihat begini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ada pepatah katakan begini. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Saudara, sebelum pepatah ini ada, Salomo sudah mencatatnya ribuan tahun sebelumnya. Jadi sebelum pepatah dunia ini ada, Salomo sudah mencatatnya. Saudara dengar, kita tidak diingat dari apa yang kita kumpulkan. Tetapi kita akan diingat dari apa yang kita bisa beri. Sekali lagi saya bilang, kita tidak akan pernah diingat dari apa yang sudah kita capai, dari apa yang sudah kita kumpulkan. Tetapi kita akan diingat orang dari apa yang kita beri. Kalau suatu saat hidup kita berakhir, generasi yang ada di bawah kita, anak cucu kita tidak akan mengingat seberapa kaya kita, seberapa sukses kita dulu. Tetapi generasi yang ada di bawah kita hanya akan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita masih hidup. Makanya saya bilang selagi kita masih hidup berbuatlah sesuatu yang baik. Baik untuk dirimu sendiri, baik untuk orang lain, terlebih kepada Tuhan. Supaya ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita dikenal sebagai anak Tuhan yang setia, kita dikenal sebagai jemaat yang baik, kita dikenal sebagai pelayan Tuhan yang baik, kita dikenal sebagai orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik, kita dikenal sebagai orang Kristen yang dermawan, yang mau membagi sesuatu buat orang lain. Jangan mau dikenal sebagai orang yang troublemaker. Jangan mau dikenal sebagai orang yang pemberontak. Jangan mau dikenal sebagai orang yang kikir. Jangan mau dikenal sebagai orang yang gak bisa diatur. Jangan ada image buruk yang melekat di dalam diri kita. Jangan ada image yang negatif yang melekat di dalam diri kita. Ingat, Salomo bilang, nama yang harum lebih daripada minyak wangi yang mahal. Mungkin saudara pernah dengar dengan nama Alfred Nobel. Saudara tahu namanya ini, Alfred Nobel ini namanya diabadikan menjadi ajang dari pemberian penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam bidang kemanusiaan, kedokteran, sains, keuangan, yang berperan dalam perdamaian dan masih banyak lagi. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa pada tahun 1888 ada sebuah koran yang ada di Perancis itu salah menulis kematian daripada Alfred Nobel. Maksudnya dia belum mati, tetapi mereka sudah tulis dia mati. Dan ketika koran itu menulis kematian daripada Alfred Nobel, mereka tulis begini, telah meninggal kira-kira ya, telah meninggal Alfred Nobel, seorang pedagang maut, seorang pebisnis maut.
Waktu dia baca itu saudara, dia tersentuh hatinya. Dia bilang, wow, kenapa saya dikenal sebagai orang yang pebisnis maut, pedagang maut. Kenapa saya dijuluki seperti ini? Saudara tahu kenapa dia dijuluki seperti itu? Karena dia penemu dinamit. Kita cuma tahu kan yang tadi saya bilang dari awal, tapi kita tidak tahu bahwa penemu dinamit yang sebenarnya adalah Alfred Nobel. Ya, sehingga ketika dia ditaruh sebagai orang yang meninggal, makanya mereka katakan telah meninggal Alfred Nobel. Seorang pebisnis maut, pedagang maut. Dan image-nya sebagai seorang pedagang maut sudah melekat di dalam dirinya. Sebagai pebisnis yang membawa dampak kematian bagi banyak orang sudah melekat di dalam dirinya akibat hak paten dinamit yang dia temukan. Ketika dia baca koran itu, dia merenung dan dia berpikir, saya perlu mengubah image orang yang melekat di hati saya. Sehingga pada tanggal 27 November tahun 895, Alfred Nobel membuat sebuah wasiat. Dia katakan kalau nanti dia meninggal, dia mendedikasikan semua kekayaannya kepada orang-orang yang berprestasi di bidang, di segala bidang yang bisa membuat orang lain itu menjadi baik, bukan menghancurkan. Dan hari ini kita tahu bahwa seorang yang bernama Alfred Nobel adalah pencetus dan pemberi hadiah Nobel kepada orang-orang yang melakukan kebaikan untuk perdamaian dunia. Bukan lagi dikenal sebagai orang yang penemu dinamit. Betul? Hari ini kalau bilang Alfred Nobel, di dalam pikiran saudara, dia seorang yang berperan untuk perdamaian dunia. Bukan lagi seorang yang membunuh manusia dengan temuannya sebagai penemu dinamit. Apa yang melekat di dalam dirimu hari ini? Orang lain bilang bahwa, oh engkau orang seperti ini. Engkau orang keras kepala. Engkau orang gak bisa diatur. Engkau orang begini, begini, begini. Apa yang melekat di dalam image orang seperti itu? Hari ini saya mau bilang berdasarkan firman Tuhan. Nama yang harum lebih berharga daripada minyak wangi yang mahal. Dalam ayatnya yang kedua, Alkitab bilang begini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Saudara, ayat ini sepertinya kontradiktif. Kenapa? Karena di satu sisi kalau kita ke pesta ada suasana yang bisa membuat kita bahagia kan? Kalau saudara ke pesta bisa ketemu dengan teman-teman lama. Kalau saudara ke pesta saudara bisa ketawa-ketawa, sukacita. Karena bisa ketemu dengan teman-teman, apalagi teman SD dulu, teman SMP dulu, teman sekolah dulu. Saudara bisa ketawa-ketawa, ada sukacita. Tapi kalau kita mau merenungkan perkataan Salomo, maka kita bisa mendapati sebuah hikmat bahwa tidak selamanya, saudara dengar, tidak selamanya hidup kita akan diwarnai oleh canda. Tidak selamanya hidup kita akan diwarnai oleh tawa. Tidak selamanya hidup kita akan ada sukacita terus. Kenapa? Karena hidup manusia ada batasnya. Seberapa kuat saudara, seberapa hebat saudara, hidup manusia ada batasnya. Dan kalau kita mau lihat batasan hidup manusia, kita mau lihat sampai di mana sih hidup manusia, Alkitab katakan pergilah ke rumah duka. Ketika engkau pergi ke rumah duka, di sanalah engkau akan melihat akhir dari kesudahan manusia. Betul? Kalau kita ada di pesta, kita akan ketawa sepertinya hidup ini 1000 tahun. Gitu. Sepertinya wah kita ketawa sukacita dan merasa tidak ada masalah gitu. Tetapi kalau saudara ingin lihat hidup manusia akan seperti apa, pergilah ke rumah duka. Di sana engkau akan melihat akhir dari kesudahan manusia. Ada sebuah perkataan bilang begini, waktu kita lahir semua orang akan tertawa. Dan hanya kita lah yang menangis. Waktu kita lahir atau kita lihat ada orang yang baru melahirkan bayinya. Aduh kita bilang, aduh lucu ya, aduh lucu. Ya lucu. Kita semua senang, ketawa, aduh lucu. Cuma dia yang menangis. Tetapi ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, semua orang akan menangis. Semua orang akan berduka.
Cuma kitalah yang tertawa. Kenapa? Karena kita sudah ketemu dengan Tuhan. Saya bisa pahami ini. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Keadaan akan selalu berubah. Kita pengkhotbah katakan ada waktu untuk kita lahir, ada waktu untuk kita mati. Ada waktu kita menangis, ada waktu juga untuk kita tertawa. Ada dua hal yang saya ingin bagikan buat saudara siang hari ini. Hal yang pertama, hidup ini singkat. Bilang sama saya, sama-sama dengan saya, hidup itu singkat. 2, 3, hidup itu singkat. Kehidupan kita di dunia singkat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 katakan bahwa hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Tahukah saudara, hidup kita manusia hanya seperti uap yang sebentar aja kelihatan kemudian dia lenyap. Sama seperti saudara menanak nasi, ya. Ketika sudah panas saudara buka penutupnya, wow ada uap yang keluar, gitu. Hitungan detik uap itu hilang. Seperti itulah gambaran kehidupan manusia. Alkitab bilang cuma seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian dia lenyap. Kelihatan masih bisa ketawa, kelihatannya masih segar, kelihatannya fisiknya masih oke. Tetapi berapa waktu kemudian hilang. Itulah gambaran kehidupan kita manusia. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Alkitab katakan hidup manusia itu cuma 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Hidup manusia ada batasnya. 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya bilang di dalam diri saya bilang Tuhan, kalau nanti satu saat, kalau saya sudah tua banget gitu, ini sekarang sih tua tapi enggak banget kan. Gitu. Ya. Kalau bilang banget sih keterlaluan gitu. Ya. Ini sih sudah masuk tua ya. Tapi kalau satu saat saya sudah tua banget dan sudah menyusahkan anak saya Gio. Kan kalau orang yang semakin tua kan kembali ke anak-anak gitu, ya. Kadang sama jadi mainan sama cucu. Kembali ke anak-anak. Saya bilang dalam diri saya bilang, Tuhan kalau nanti saya sudah tua banget gitu. Ya, dan sudah menyusahkan anak-anak saya, cucu saya, mending Tuhan panggil aja deh gitu. Ya. Panggil aja saya. Saya enggak mau cucu saya permainkan saya. Ya, saya enggak mau dia bilang begini, opa, ini kacang, opa kacang, pas makan begini batu kerikil. Oh saya enggak mau itu cucu kurang ajar itu namanya. Ya, tapi saya percaya keturunan saya diberkati Tuhan. Saya cuma ingin bilang gini, kalau satu saat kalau sudah merepotkan keluarga saya nanti, mending Tuhan panggil saya aja. Mami saya usia 87 tahun hari ini, masih oke loh. Dia masih ibadah 3 kali. 87 tahun masih ibadah 3 kali. Jadi kalau ada jemaat yang gak usah bicara 2-3 kali ya. Kalau ada jemaat yang tidak mau datang ibadah hari Minggu, saya bilang kalah dengan mami saya. 87 tahun. Dia pakai masker, datang ibadah di gereja. 3 kali dia masih ibadah. Orang Indonesia itu sukses di usia 40-an tahun. 20 tahun sekian dia mulai meniti karir. Sampai dengan 30-an tahun bisa dikatakan mapan di usia 40-an tahun. Kalau orang luar negeri belasan tahun bisa kaya. Coba lihat pesepak bola itu. Masih belasan tahun, masih puluhan tahun mereka sudah kaya. Tapi orang Indonesia berbeda. Katakanlah engkau kaya usia 40 tahun. Katakanlah engkau usia 40 tahun engkau kaya. Ya. Umur manusia cuma 70 tahun. Berapa tahun saudara nikmati kekayaanmu? Berapa tahun? 30 tahun. Itu kalau mati 70 ya. Kalau mati 50. Berapa tahun? 10 tahun. Selebihnya kemana? Engkau gak bawa apa-apa. Makanya Alkitab bilang hidup manusia cuma seperti uap. Yang sebentar aja kelihatan. Kemudian dia lenyap. Dibandingkan dengan sebuah kekekalan, hidup ini sangat singkat. Sekali lagi saya bilang, dibandingkan dengan sebuah kekekalan, hidup ini sangatlah singkat. Mazmur 39 ayatnya yang keempat. Mazmur 39 ayatnya yang keempat.
Daud adalah orang yang melekat di hati Tuhan. Dia bilang begini, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dia orang yang melekat di hati Tuhan, dia ingin tanya Tuhan, batasan umurku berapa sih? Supaya aku tahu ini bahwa hidupku cuma sementara, fana. Tetapi Tuhan tidak pernah memberitahukan batas umurnya seperti apa. Sekalipun dia orang yang dekat di hati Tuhan. Ada orang yang kelihatannya baik, kelihatannya fisiknya oke. Tapi tiba-tiba dia dipanggil pulang sama Tuhan. Pernah satu kali saya baca sebuah berita. Ada seorang driver itu kena tilang. Waktu dia ditangkap, ya dia driver kena tilang. Polisinya sementara menulis surat tilang. Dan dia kembali ke mobil. Waktu dia mau kasih surat tilang, drivernya tidur begini di setir mobil. Dibangunin. Pak, dibangunin. Pak, nak mau bangun. Meninggal. Cuma tulis surat tilang. Ya, beberapa menit kemudian dia sudah meninggal. Teman saya masih 1 tahun di bawah saya. Tahun ini saya 53 tahun. Berarti kalau dia masih hidup 52 tahun. Dia seorang pemandu diving. Dia buka penyewaan diving di Manado, di Bunaken. Kemudian dia buka juga di Raja Ampat. Dia mengantongi sertifikat sudah kelas advance dalam soal penyelaman bawah laut. Dia antar turis bule, diantar. Kemudian selesai mereka menyelam, dia antar bule itu naik ke atas. Waktu dia antar sampai di atas, ternyata ada barangnya yang ketinggalan di bawah. Jaraknya dari perahu permukaannya sampai di bawah cuma 3 meter. Di Raja Ampat itu airnya bening sekali. Menurut saksi mata, mereka bisa lihat ke bawah. Batu-batu di bawah mereka bisa lihat. Karena bening sekali. Cuma 3 meter jaraknya. Dia lihat, bule-bule ini lihat dia menyelam, ambil barang-barang yang ada beberapa barang yang ketinggalan. Waktu dia sampai di dasar, dia ambil barangnya, tiba-tiba ada arus yang bawa dia. Mereka lihat arus itu bawa. Sampai di ujung sana, tabung oksigennya lepas. Hanya hitungan menit, dia meninggal. Itu bukan penyelam yang baru belajar. Itu penyelam yang sudah kelas advance, mengantongi sertifikat. Hidup manusia cuma sementara. 4 tahun yang lalu, kakak saya di atas saya dipanggil pulang sama Tuhan, meninggal. Kami belum pernah alami yang namanya kematian di dalam keluarga. Waktu kakak saya meninggal, kami sangat sedih. Kenapa? Karena semuanya mendadak. Ceritanya, besoknya dia harus ketemu dengan gubernur. Karena dia dan suaminya Sekprov, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara. Pernah jadi kepala perwakilan di Jakarta selama 8 tahun. Dia pindah di Manado, kemudian ada rapat dengan para muspida di Sulawesi Utara di Manado. Waktu dia besok itu acaranya besok. Waktu dia berkaca dia lihat ada jerawat di sini. Ada jerawat di sini. Kemudian saya tidak tahu apakah saudara melakukan seperti kami. Kalau ada luka biasa kami taruh tetayocing. Sudah tahu ya. Karena kalau taruh tetayocing cepat sekali kering. Ya, cepat kering. Waktu itu ada tetayocing di meja riasnya. Pikirnya dia, sedangkan luka basah aja bisa kering. Dia ambil itu tetayocing, dia taruh di jerawat. Begini. Pikirnya dia tuh pasti kering. Itu pagi. Sorenya sudah bengkak. Mulutnya bengkak. Kakak saya paling tua dokter. Dia telepon kakak saya. Dia bilang, kenapa mulut saya ini bengkak? Kakak saya pikirnya cuma alergi biasa. Dia bilang, minum aja CTM sama Dexa. Minum. Besoknya tidak turun, tetap bengkak. Kakak saya bilang, coba difoto. Memang bengkaknya seperti apa sih? Coba difoto. Waktu difoto ternyata sudah bengkak, bibirnya bengkak. Kakak saya bilang, ini sudah alergi
Bukan cuma alergi biasa, cepat ke dokter. Ya, dia masuk di rumah sakit hari Jumat jam 5 sore. Jam 11 malam dia meninggal. Orang yang melayat datang di rumah kakak saya, tanya sama saya, Sandi, kakakmu sakit apa? Alergi. Orang gak percaya. Alergi kok bisa meninggal? Saya bilang coba lihat mulutnya bengkak. Kok alergi itu bisa meninggal gitu? Tapi itulah hidup manusia. Hanya seperti uap yang sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Saya bilang antara hidup dan mati jauhnya cuma sejengkal. Antara hidup dan mati jauhnya cuma sejengkal. Engkau tidak pernah tahu kapan hidupmu akan berakhir. Engkau tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tapi ketika kita hidup, kehidupan kita masih sehat hari ini. Kehidupan kita masih kuat hari ini. Pakailah waktu yang ada untuk Tuhan. Sebab kita tidak tahu sekali lagi kapan hidup kita akan berakhir. Kalau saudara masih kuat hari ini, saudara masih sehat hari ini, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mungkin saudara biasa nonton acara yang dibawakan oleh Dr. Ozzy atau Oz saya lupa. Oz, dia seorang ahli gizi, betul? Dia yang atur makanan, wah kalau mau sehat harus begini-begini. Tapi dia meninggal justru karena sakit, kalau tidak salah di pencernaan, kanker di usus atau apa saya tahu. Dia ahli di bidang itu, tapi dia meninggal justru dalam keadaan sakit. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. 1 jam dari hari ini, saudara nggak tahu umurmu akan seperti apa, betul? Makanya ketika engkau masih sehat hari ini, ucap syukurlah sama Tuhan. Pujilah Tuhan, puji Tuhan, saya bisa sehat hari ini. Setiap pagi saudara bangun, doa sama Tuhan. Tuhan terima kasih, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa buka mata. Ada banyak orang yang tutup mata malam, besok dia lupa buka mata, alias mati. Kalau saudara bisa buka mata, saudara bisa hirup udara segar, semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua, kehidupan kita itu ada akhirnya. Saya kalau setiap pagi saya dengan anak saya ini selalu alergi. Saya kalau pelayanan pagi, saya ada obat yang harus saya minum karena kalau enggak alergi pagi. Saudara terganggu enggak kalau saya selalu begini? Enggak ya? Hidup ini ada akhirnya. Engkau boleh hidup 100 tahun di dunia ini. Tapi semuanya ada akhirnya. Ada orang yang capai usia 120 tahun, ada. Tetapi semua ada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan masuk dalam sebuah dunia yang namanya kekekalan. Dan ini yang saya mau bilang buat saudara. Hubungan kita dengan Tuhan di bumi ini menentukan hubungan kita dengan Tuhan dalam sebuah kekekalan. Sekali lagi saya bilang, hubungan kita dengan Tuhan di bumi ini menentukan hubungan kita dengan Tuhan dalam sebuah kekekalan. Jika di dunia ini kita belajar untuk melakukan kebaikan. Jika di dunia ini kita setia. Jika di dunia ini kita hidup takut akan Tuhan. Itu akan menentukan hidup kita dalam sebuah kekekalan. Paulus katakan kita semua harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Kehidupan kita di dunia ibarat di medan pertandingan. Di mana masing-masing kita dituntut untuk bertanding dengan baik. Melakoni setiap kehidupan dengan baik. Karena satu saat pertandingan itu akan berakhir. Dan kita dituntut sama Tuhan untuk bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Jangan sampai kita sudah memulai sesuatu yang baik dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan cara tidak baik. Jangan sampai kita memulai sesuatu yang baik dengan Tuhan, setia sama Tuhan, sudah berkorban sama Tuhan, sudah habis-habisan dengan Tuhan. Pada akhirnya kita terhilang dan kita tinggalkan Tuhan. Jangan mau memulai sebagai orang yang terdepan dan pada akhirnya berakhir sebagai orang yang terkemudian. Kita yang memutuskan akhir kehidupan kita
akan seperti apa. Saudara yang memutuskan akhir kehidupanmu akan seperti apa. Ada orang yang masa bodoh dengan pelayanan. Saya melayani dan mereka anggap itu hal yang biasa. Saudara yang melayani di tempat ini, saya harus bilang, kalau engkau ditugaskan melayani Tuhan, anggaplah pelayananmu itu sebagai pelayanan yang terakhir. Kenapa? Karena engkau tidak tahu akan sampai seperti apa. Apakah saudara bisa menjamin nanti malam saudara ada? Tidak ada orang yang bisa menjamin, nanti malam saya pasti ada. Tidak ada. Hidup manusia seperti uap. Yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Ada banyak berita yang kita dengar. Baru keluar belanja di Alfa, di Indomaret. Baru keluar begini, ditembak. Baru keluar ditabrak mobil. Tidak ada orang yang menyangka hidup kita akan berakhir seperti apa. Betul? Ya. Makanya saya bilang di dalam diri saya belajar untuk tidak pernah menolak pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Kalau bukan ada hal yang sangat urgen, saya tidak pernah menolak pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Kenapa? Karena saya takut. Ketika saya tolak, nanti malam Tuhan panggil saya. Tuhan lupakan semua pelayanan yang sudah saya kerjakan. Saya takut, saya berdosa sama Tuhan. Ya. Papi saya pesan kepada kami anak-anak, kalau masih ada kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki pergi ke gereja, pergilah ke gereja. Papi saya didik kami seperti itu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Saudara tidak tahu kapan Tuhan datang. Cuma ada dua kemungkinan kan. Kalau bukan Tuhan yang percepat kedatangannya, kita yang dipanggil pulang sama Tuhan. Kalau sementara kita enak-enakan di rumah, sementara kita masih bisa melangkahkan kaki untuk ada di rumah Tuhan, kita enak-enakan di rumah dan saat itu kita dipanggil pulang sama Tuhan. Kira-kira saudara bisa jamin engkau akan kemana? Ya. Ada orang yang masa bodoh dengan gereja. Mereka pikir gereja itu cuma bagi orang yang tidak ada kerja. Saya ini orang sibuk. Orang sibuk. Jangan masa bodoh. Ada orang yang masa bodoh dengan doa. Saya bilang buat saudara, Alkitab bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selagi ia masih mau dekat dengan kita. Saudara, kami tinggal di daerah konflik. Sulawesi Tengah itu daerah konflik. Ambon itu daerah konflik. Saudara, waktu tahun 98, 99 itu terjadi kekacauan di Poso kan. Jarak dari tempat kami ke Poso kurang lebih 5 jam. Ya. Cabang dari gereja kami ada berapa yang pada akhirnya ditutup. Dulu kami full musik. Full musik ibadahnya seperti ini. Haleluya. Tapi waktu konflik mereka cuma diam-diam ibadah dan mulai pakai gitar. Sekian tahun jalani seperti itu. Ada rasa rindu mau ibadah, tapi kesempatan sudah tidak ada lagi. Mereka mulai lari, mulai berdoa, aduh Tuhan tolong, tapi di bawah ancaman. Kenapa tidak berdoa? Kenapa tidak melayani? Kenapa tidak ke gereja di saat semuanya lagi aman? Jangan tunggu sesuatu yang buruk terjadi, baru kita mau datang sama Tuhan. Coba sekali-sekali saudara pergi ke rumah sakit dan lihat orang yang ada di ICU. Mulai susah tarik nafas. Bandingkan hidupmu hari ini. Engkau masih bisa tarik nafas. Engkau masih bisa kerja. Engkau masih bisa lakukan sesuatu. Ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Makanya penginjilan yang paling efektif di rumah sakit. Kenapa? Karena nafas sudah satu-satu. Bu, mau terima Tuhan Yesus? Terima. Cepat sekali. Karena kalau dia tidak terima neraka. Ya. Coba sekali-sekali saudara, penginjilan paling baik itu di rumah sakit. Ya. Kalau masih sehat, Bu, minggu depan ke gereja ya. Nanti ya kalau saya coba pikir-pikir ya, nanti kalau ini aman, nanti kalau begini. Coba dia masuk rumah sakit, nafasnya bantu oksigen. Pak, mau terima Tuhan Yesus, mau setia sama Tuhan, mau, puji Tuhan mau. Karena dia keadaan begitu. Ya, bilang di samping saudara, mau tunggu ICU dulu. Coba bilang di samping, mau tunggu ICU. Ya. Jangan tunggu nanti nafas. Satu kali saya dengan papi saya pergi doa jemaat.
Jarak dari rumahnya ke gereja enggak sampai 5 menit. Dari rumahnya sampai di gereja enggak sampai 5 menit. Tapi proyek yang dia kerjakan jaraknya 7 jam dari kota kami. Dia bisa pergi. 5 menit dia enggak bisa pergi. 7 jam dia bisa pergi naik mobil. Ya. Dan yang paling aneh, dia pergi kerja hari Minggu. Loh, Senin sampai Sabtu dia lebih banyak waktu main catur. Hari Minggu dia pergi kerja 7 jam perjalanan. Cuma 5 menit sampai di gereja nggak bisa. Ya, satu saat kami dengar dia di rumah sakit. Papi saya pergi besuk. Saya lihat, kok sudah gitu. Saya tanya, memang dokter penyakit apa dia ini? Kanker tenggorokan. Ya, diizinkan Tuhan, kanker tenggorokan. Lidahnya sudah mau dipotong karena sudah menjalar. Saya dan papi saya bilang, siapa namanya ya? Saya lupa ya. Saya juga gak mau sebut nama, jangan-jangan namanya sama di tempat ini ya, jangan. Ya, Pak, Bapak mau kami doakan? Mau. Ya, cepat sembuh. Kalau sudah sembuh mau ke gereja? Mau. Pendeta, kalau Tuhan sembuhkan saya mau jadi penginjil. Saya mau masuk di desa-desa, desa ke desa, kota ke kota. Dalam hati saya, bicaranya sudah gak lancar menjadi penginjil. Sudah di ICU pun jadi penginjil. Dulu 5 menit jalan dia gak bisa, 7 jam dia mampu. Ya, jangan tunggu sesuatu yang buruk terjadi, baru kita mau cari Tuhan. Kalau Alkitab bilang, kalau kita setia sampai akhir, mahkota kemuliaan Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Jangan pernah tukar Yesus hanya karena jabatan. Jangan pernah tukar Yesus hanya karena promosi. Jangan pernah tukar Yesus hanya karena engkau ingin supaya kekayaanmu bertambah. Saudara dengar sekali lagi, kita mati gak bawa apa-apa. Saudara dengar orang-orang kaya di tempat ini, sekaya apapun saudara, engkau mati gak bawa apa-apa. Seberapa tinggi jabatanmu hari ini, satu saat hidup kita berakhir, engkau tidak bawa apa-apa. The Great Alexander Agung, Raja Yunani, penguasa Yunani. Umur 18 tahun, dia sudah jadi penguasa Yunani. 18 tahun jadi penguasa Yunani. Tetapi sayang, dia mati di usia 35 tahun. Ketika sebelum dia mati, dia sudah berhasil menaklukkan banyak negeri. Mulai dari Afrika sampai Asia dia taklukkan. Namanya termasyur. Makanya dibilang The Great Alexander Agung. Masih muda sudah mencapai kejayaan. Waktu dia selesai perang, dia kena dengan penyakit kolera. Zaman itu belum ada antibiotik. Dan pada saat itu dia sudah sekarat. Waktu dia sudah sekarat, dia panggil para jenderal-jenderalnya. Dia bilang, kalau suatu saat saya mati, buatkan peti dan buatkan lubang di kiri kanan peti itu. Dan ulurkan tanganku keluar. Supaya setiap orang yang datang melayat aku melihat The Great Alexander Agung mati tidak bawa apa-apa. Seberapa tinggi apa yang kita capai, seberapa besar nama baik saudara, seberapa banyak kekayaan engkau capai, sekali lagi kita gak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma hati kita di hadapan Tuhan. Yang saudara bawa cuma hatimu di hadapan Tuhan. Saudara, orang-orang muda di tempat ini, jangan engkau pikir bahwa saya masih muda. Hidup saya masih panjang. Saya bilang gini ya buat saudara. Kalau saudara duduk di bawah pohon, engkau akan melihat buah yang jatuh tidak selamanya masak. Betul? Ada buah yang kecil-kecil ikut jatuh. Jangan saudara pikir bahwa yang dipanggil pulang sama Tuhan selamanya orang-orang yang sudah berumur. Ada anak kecil yang baru lahir dipanggil pulang sama Tuhan. Ada anak-anak yang masih usia anak-anak, masih remaja dipanggil pulang sama Tuhan. Hidup kita di dunia ini diumpamakan seperti jarum jam. Kalau saudara beli jam baru, saudara akan dipasang baterai. Dan ketika dipasang baterai, dia akan berjalan detik per detik, menit per menit, jam per jam. Dia akan tetap terus berjalan. Dia akan tetap terus berjalan. Tetapi engkau tidak tahu
kapan jarum jam itu akan berhenti. Sudah hanya masuk di kamar dan ketika saudara lihat jam, kok ini jam mati ya. Sudah pasangi baterai baru dan dia mulai akan terus berjalan. Tapi engkau tidak tahu kapan jarum jam itu akan berhenti. Kehidupan kita pun seperti itu, diumpamakan seperti jarum jam. Kita lahir di dunia ini, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, jadi tua. Kita beraktivitas, kita bekerja, kita melakukan sesuatu. Tetapi engkau tidak tahu kapan jarum jam hidup saudara akan berhenti. Tapi yang saya mau bilang buat saudara, ketika jarum jam hidupmu berhenti, pastikan engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan ketika jarum jam hidupmu berhenti, Tuhan akan menyambut engkau dan dia akan bilang, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Percaya, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, boleh bilang, wuuu. Kita punya Tuhan yang baik. Pastikan ketika hidupmu berhenti, dengan tangan yang terbuka, dia akan menyambut engkau. Dia akan bilang, engkau hamba yang setia. Masuk di dalam perjamuan pesta anak domba. Saya berdoa ketika jarum jam kehidupan kita berhenti, kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah kekekalan. Ketika kehidupan kita di dunia ini berhenti, kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah kekekalan. Setialah sama Tuhan, amin. Tetap setia sama Tuhan. Sekalipun hari ini ada pergumulan, tetap setialah sama Tuhan. Sebab dia yang akan pegang kendali hidupmu. Engkau dan anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Sudah berkati dengan firman Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita punya Bapa yang sangat baik. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Mari ambil waktu beberapa saat ini. Mungkin di saat saya sampaikan firman Tuhan, dia berbicara di hatimu. Mari renungkan firman Tuhan ini. Dia sedang bekerja di dalam hidupmu. Ini hati kami Tuhan. Ya ralabas, ya ralabasan. Mungkin selama ini engkau lalai dengan pelayananmu. Mungkin selama ini kita tidak concern lagi dengan ibadah. Mungkin ada beberapa waktu kita gak doa lagi sama Tuhan. Janji kepada Tuhan, kita akan lebih baik lagi. Mari ambil waktu, mengalir dengan Tuhan. Ya ralabasan, ralabasya. Bilang sama Tuhan. Respon dia akan kata-kata Tuhan. Mengalir dengan Tuhan. Jamaah Tuhan. Haleluya. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Ya ralabasya, ralabasan. Jangan andalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali ku jalani hidup ini tak berarti, aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan
di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Seringkali ku jalani hidup ini, tak berarti aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai hidupku setiap hari. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini. Seringkali ku jalani hidup ini, tak berarti aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Mari berdiri. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang pernah hilang di dalam hidupmu hari ini? Kekayaanmu, keuanganmu, orang yang kau kasihi. Apapun yang pernah hilang dalam hidupmu, saudara dengar firman Tuhan, Dia sanggup menggantinya menjadi baru. Dia sanggup memberi sukacita di dalam hidupmu. Dia sanggup membalas setiap hatimu yang luka. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan di tempat ini. Tangan kirimu boleh engkau taruh di dadamu. Dan rasakan Tuhan tidak jauh dari saudara. Dia ada di dalam hatimu. Nikmati Tuhan. Ya ralabasi karalaba ya ralabasya. Mengalir Tuhan. Dia sanggup mengganti apa yang pernah hilang di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari mengalir. Thank you Jesus. Bicara sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Dia hapus air mata dari matamu. Dia membalut setiap hatimu yang luka. Tuhan tidak mau berhutang dengan dirimu. Sikarala bayarala 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 mu. Sama Tuhan, sama Tuhan. Syarala bayarala bayarala basikarala basya. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Jama Tuhan, jama Tuhan, jama Tuhan, jama Tuhan. Saudara bebas, bebas. Engkau mau menangis, engkau mau apa aja. Bebas dalam hadirat Tuhan, bicara sama Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah.
Kami nikmati Tuhan. Ada di antara saudara yang urgent di tempat ini dan kau butuh bantuan doa. Saya doakan, saya mau doa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan. Ya ralabasya ralabasana. Boleh angkat tangan yang tinggi. Saudara alami masalah yang seperti apa, yang sangat urgent. Saya mau berdoa buat saudara. Yang lain tetap menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Syaralabayaralabasana. Sibiaralabasaralabasana. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus dijamah Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jamah Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan kekuatan. Dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Balut setiap hatinya dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan. Biarlah pulihkan Tuhan. Thank you Jesus. Kami nikmati Tuhan. Kami nikmati Tuhan. Jamah. Terus nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Engkau tidak pernah atasi masalahmu sendiri. Ada Tuhan di tempat ini. Jamah Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Ya ralabasana ralabasya ralabasana. Thank you Jesus. Nikmati Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Ya ralabasana. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Mengalir, mengalir. Si biaralabasana. Mengalir Tuhan. Jamah Tuhan. Si biaralabasana. Ya hapus air mata dari matamu. Thank you Jesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Jamah Tuhan. Engkau dengar doa-doanya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Pulihkan Tuhan. Thank you Jesus. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang baik. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada bayar-alabasya. Si biar-alabasya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang pelihara kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan menjadi penghiburan. Bolehkah saudara angkat kedua tangan saudara? Saudara boleh arahkan kepada Bu Leo. Kita berdoa sama-sama. Dia tahu keadaanmu. Engkau tidak pernah atasi masalah itu sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Dia lihat semua perjuanganmu, dia lihat semua air matamu, ditampung dalam kilbah Tuhan. Tuhan akan menjadi penghiburan dalam nama Yesus. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam segala sesuatu. Berkati anak cucu menantu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, tambahkan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan.
dengan mata iman, gereja ini akan tetap terus berjalan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Doa kami tidak pernah jadi sia-sia dalam nama Yesus. Ya ralabasya, ralabasya, ralabasya. Thank you Jesus. Kinaralabaya ralabasya ralabasya naralabasya naralabasya. Inaralabaya ralabasya ralabasya naralabasya. Thank you Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Boleh lambaikan tanganmu, katakan kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Yes, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, oh, menepati janji-janji-Mu. Kasih tepuk tangan, boleh bilang wuh. Haleluya, kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Bapa yang sangat baik. Engkau membalut setiap hati kami. Hamba serahkan semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kami yang terlewatkan oleh jamaah Tuhan. Semua kami dijamah, dipulihkan, diberkati Tuhan. Berkati kehidupan kami, ekonomi kami, keuangan kami, keluarga, anak-anak, studi kami, pekerjaan, karir. Semuanya diberkati Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kirim pelanggan-pelanggan lebih banyak dalam nama Yesus. Kirimkan nasabah-nasabah lebih banyak dalam nama Yesus. Berkati setiap kami. Persembahan kami Tuhan berkati. Perpuluhan kami Tuhan berkati. Operasional gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Sebab kami tahu berkat datang dari Tuhan. Sembah di dalam roh. Ya ralabasi karalaba ya ralaba ya ralabasya. Kibi ya ralaba ya ralabasan ya ralabasya. Dalam keadaan apapun jalan kami tetap naik dan tidak turun. Kepala dan tidak pernah jadi ekor. Bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk. Kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik kami terima dari Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Sempurnakan sukacita kami. Sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami. Sempurnakan firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini bawa sukacita Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah menyertai kami. Mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.